di Jogja untuk acara Sekolah Lapang Hasil Hutan Bukan Kayu Bambu yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3 tanggal 28 Juni 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Semoga acara kita diberi kelancaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kayaknya kurang semangat nih. Belum ngopi kan Pak? Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hari ini pertama kali Pak di Sahabat Bambu sejak pandemi ada kunjungan. Jadi ini mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ke depannya untuk pandemi COVID-19 sudah menghilang. Salawat dan salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Untuk pada hari ini saya selaku dari pihak Sahabat Bambu, saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bu atas kunjungannya beserta rekan-rekan semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3 sekaligus berkenan untuk membuka secara resmi acara pada hari ini. Kepada beliau Ibu Pujiarini SNMP, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Indra, kemudian Mbak Lisa ya. Kemudian ini dari ada 15 orang dari kelompok tani hutan pembudidaya bambu, petani bambu dari Kabupaten Semarang dan Boyolali. Kemudian teman-teman dari Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3. Salam kenal ya Pak Indra ya. Tadi saya kira Pak Indra yang dulu saya pernah kenal. Ternyata memang di Turi juga banyak bambu ya Pak ya. Banyak pelaku atau pegiat pembudidaya bambu juga ya. Sekali lagi salam kenal, barangkali nanti di jalan bisa ketemu dengan teman-teman juga, bisa nyambung lagi masalah bambu ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih, apalagi tadi Pak Indra menyampaikan jadi selama masa pandemi ini kali pertama dari dari pemerhati bambu yang datang ke sini untuk belajar terkait dengan bambu. Kalau menurut rencana ini teman-teman akan belajar terkait dengan bambu, baik fungsi ekologi dan fungsi ekonomi ya Pak. Jadi memang ada beberapa kelompok tani hutan yang kami ikut sertakan, dan teman-teman penyuluh kehutanan ini membawai wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga dan Boyolali Pak. Nah barangkali nanti juga setelah belajar di sini selain kelompok tani, teman-teman penyuluh juga bisa menyampaikan atau istilahnya kalau Jawa ketok tular kepada kelompok-kelompok atau masyarakat yang mana di situ terdapat potensi-potensi yang akan bisa dibudidayakan, dan misalnya potensi bambu juga bisa bermanfaat secara ekonomi. Apalagi kita tahu semua bahwa bambu itu merupakan salah satu unggulan dari produk hasil hutan bukan kayu yang masuk di daftarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah saya kira nggak banyak yang saya sampaikan.
Saya mohon nanti teman-teman dan kelompok tani juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk belajar semaksimal mungkin terkait dengan perbambuan baik fungsi ekonomi maupun fungsi ekologi. Ini saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan pembukaan cukup sekian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disediakan untuk break kudapan ringan, monggo diambil dulu kemudian kembali lagi ke kursi nggih, sambil kita persiapan untuk masuk ke materi. Monggo. Pasti ada ditemukan baru lagi. Ini contohnya aja, jadi bambu itu sebenarnya bisa ada di mana aja dari hulu sampai ke hilir, dan kebetulan bambu Nusa Verde ini sendiri bergeraknya di bagian hulu, menyediakan bibit untuk penanaman. Ini contoh aja, contoh kalau di ini data tahun 2 tinggi dari tahun 1980 sampai ke 2020, artinya dalam waktu 40 tahun aja peningkatannya bisa dilihat sangat signifikan. Ini juga contoh dari ini contoh, kalau kelihatan gambarnya dari ranting, dari akar, ranting, batang, daun itu semuanya bisa dimanfaatkan dari bambu. Kalau tusuk gigi kan utamanya memang dari batangnya, cuma dari sampai cabang daunnya itu juga bisa dipakai. Apalagi kalau sekarang itu kan banyaknya penggunaan energi berkelanjutan. Jadi ini nanti sisa-sisa, bisa dibilang sama sisa-sisa produksi limbahnya itu kalau dibikin pelet kan bisa untuk energi. Dan kalau dipikir untuk usaha ya Pak, kadang kan orang kalau misalnya mau kirim batang itu kadang transportnya mahal gara-gara memang perlu makan tempat. Tapi kalau dibikin pelet kan akhirnya bisa lebih efisien dalam pengirimannya. Ini cuma beberapa contoh produk yang bisa dihasilkan dari bambu. Nanti ini dapat aja, ini ada sepeda ini terutama yang paling terkenal yang di Temanggung ya, kalau sepeda G tempatnya Pak Singgi. Terus ini konstruksi contohnya ada yang dibikin Mas Indra juga kayaknya di sini. Tapi ada ini contoh di Belgia ada, di Filipina ada, di Indonesia terutama salah satunya kan pelaku usahanya Mas Indra. Ini contoh papan dan lantai dari bambu, dan kalau udah dibikin itu nggak kalah sama kayu kuatnya. Ini contoh di Singapura. Jadi ini masih buat di lomba desain, tapi untuk gedung pencakar langit itu bisa dari bambu juga. Contoh lainnya bambu untuk bikin pulp, kertas. Sekarang itu juga rame ya. Baju dari bambu katanya adem, terus juga ada antibakterinya. Jadi makanya kalau di toko-toko itu udah mulai banyak sekarang bahan baju-baju dari bambu. Jadi memang bambu ini manfaatnya tidak cuma dari tanah ya. Mungkin kalau kita tanam bambu itu biasanya kesuburannya meningkat. Terus juga seringnya orang bilang itu kalau di mana ada bambu pasti ada air, jarang kekeringan. Jadi karena memang bambu waktu musim hujan kan menyerap banyak air, dan waktu musim kering memang cenderung mengeluarkan air, makanya selalu ada air. Selain itu juga buat udara, bambu itu bisa menghasilkan oksigen yang lebih banyak. Ada yang bilang 35% lebih banyak dari tanaman kayu. Jadi kan memang kalau nanti coba, kalau memang nggak banyak, ada di sebelah sini nanti ada contoh tanaman bambu. Nanti kerasa dari luar jalan ke situ kerasa ademnya waktu kunjungan sekalian. Iya betul kata Ibu, membentuk iklim mikro. Ini contohnya lagi buat lingkungan. Tadi sudah banyak dijelaskan manfaat bambu. Nah, di mana bambu Nusa Verde ini sendiri, jadi untuk mendukung semua
istilahnya kalau kita mau dapat sesuatu dari bambu kan kita harus punya tanamannya dulu. Nah, untuk bisa membangun industri itu otomatis kan perlu perkebunan, dan di situ kami ada buat mendukung perkebunan ini dengan menyediakan bibit bambu berkualitas tinggi. Oh, sebelum itu tadi saya jelasin sedikit. Jadi bambu itu sendiri sebenarnya bisa diperbanyak dengan biji. Cuma Bapak Ibu ada yang pernah lihat bambu berbunga nggak menghasilkan biji? Biasa jenis bambu apa Pak? Petung ya, apus juga sering. Itu kalau ada bijinya nggak Pak? Jarang ya. Nah makanya sebenarnya juga termasuk jarang kan, nggak tiap tahun berbunga, nggak ada yang menghasilkan biji. Jadi memang kalau mau perbanyakan dengan biji ini, selain jarang, belum tentu ada bijinya. Ada bijinya juga belum tentu tumbuh. Jadi makanya emang susah. Terus biasanya ini ya Pak, kalau petung 2 varietas bambu waktu itu kebetulan melalui pemerintah Kabupaten Sleman. Jadi ada bambu petung sama bambu cendani. Bambu cendani itu kalau Bapak familiar yang biasa buat gagang sapu sama tongkat pramuka ya. Nah, jadi 2 jenis itu didaftarkan untuk perlindungan varietasnya. Artinya negara lain nggak bisa klaim. Ini lokasi kami, sahabat bambu itu kayu buatnya. Ini contoh di Singapura. Jadi ini masih buat di lomba desain, tapi untuk gedung pencakar langit itu bisa dari bambu juga. Contoh lainnya bambu untuk bikin pot, kertas. Sekarang itu juga rame ya. Baju dari bambu katanya adem, terus juga ada antibakterinya. Jadi makanya kalau di toko-toko itu udah mulai banyak sekarang bahan baju-baju dari bambu. Ini tadi contoh yang energi bisa dibikin dari bambu. Di Afrika itu sendiri mereka tanam bambu selain untuk bahan bakar, itu juga buat bikin, ini contohnya arang itu nanti buat diekspor ke Eropa lagi. Soalnya kalau di Eropa kan ada musim dinginnya. Jadi memang mereka penggunaan arang arang briket itu memang banyak.
Menunggu sampean. Bagian siap, aku selalu siap. Oke. Oke. Gue mobil, gue mobil sih pembiaya iya, aku duwe longpot. Batas tapi maksudnya cuma sekali masuk 10 orang, kalau lihat bisa gantian akan perwakilan boleh. Cuma di sini memang nggak boleh foto-foto di dalam. Jadi mungkin nanti di model plan boleh foto-foto tapi sama bapak ibu mesti ada orangnya. Kalau tanamannya aja itu nggak boleh. Terus nanti jalan-jalan ke greenhouse, mutar nanti balik ke seberang jalan ada di lebih kasar ini lembut ya, walaupun gede aja masih lembut. jadi kan maksudnya nggak tahu ya nanti kondisi bibit yang datang gimana, jadi paling gampang megang daunnya sih bang, paling gampang. Beda ya berarti ketemu yang sama dengan ini Ini sama. Oh, ya pohonnya kan beda sih kan waktu muda, waktu muda biasanya umur daunnya juga. Ini bunganya yang enak ya? Iya. iya yang enak Gelumbia ini Manis biasanya. akar ini. Kalau apel berburu juga nggak bawahnya? Ada. Cuma lebih keras kalau dipegang ininya. Ini apa ini? Ini petung. Keras apa petung? Bukan tambah keras toh, Mbak? Kalau dipegang. kalau dipegang tuh mengeras apa? Kalau gini-gini loh agak. Diambilin itu apusnya. Oh lah itu kan nanti kalau Petung. Iya no tapi tipis. Petungnya sing ngene. Bedain apa? Bedanya ini lebih lemes daunnya. Kalau gampang. Kalau batangnya agak sulit. Mbak, jane sing saumuran kok Mbak, iki gede. Kalau batangnya kalau dilihat warnanya ya, hijaunya itu beda. Kalau ini lebih ke hijau tua. Hijau tua ini kan agak kecoklatan atau hijau muda. Sama biasanya di apus itu ininya tuh nempel, susah lepasnya. Kalau ini kan cenderung gampang lepas. Udah lepas. Ditanami ke rambut katanya enggak mati ya? Betul enggak? Mati. Katanya itu katanya Ada yang bilang katanya tapi, ya, tapi justru di saya pernah baca di tempat lain malah di Kutuban Sari sama Ubi Jalan. katanya enggak bisa berkembang. Yang lama biasanya membentuk sistem di pengrajinnya karena sehingga kita punya kriteria lebahnya harus seperti apa, matangnya begini gitu. Nah, untuk PSD sendiri kita punya beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah quality controlnya. Jadi biasanya bambu kalau datang dari petani kan macam-macam bentuknya Pak. Nah itu ada di sebelum kita awetkan kita ada QC sebelumnya. Terus Polki. Nah udah
Kalau udah pas ini udah tinggal diisi dari atas. Kita harus naik Pak ya? Kita harus naik. Harus naik. Asal praktek lo ini loh. Pakai lagi. Makanya nama kita perlu penampilan. Atau nggih? Nggih. Ngisi banyune sak niki mana? Ngisi banyune mana? Niki nek dulu awet mulai. Misi di tempat. Nonton. Bener ah. Ngopo? Dicuri go selang kursi. Iya. Dengan nek kebab. Alhamdulillah dari pagi menjelang sampai siang hari ini acara bisa dilaksanakan dengan lancar baik. Mohon maaf ini sebetulnya ada Ibu Kepala BPK, mungkin karena saya laki-laki satu-satunya termasuk sebetulnya Bu Wiwi harusnya, karena saya laki-laki mungkin ya gantian lah, berarti ibu terus bapak gitu. Nah, ini terima kasih sekali pada Mbak Risa ya, Mbak Risa itu saya lupa, kalau sama cewek kadang saya lupa, sama Mas Indra. Terima kasih sekali, banyak sekali ilmu yang didapatkan. Ini termasuk sebetulnya ada beberapa kelompok yang usahanya di bidang pengolahan bambu. Tapi pada intinya kadang-kadang mungkin bahannya yang agak susah nih Pak. Nah ini ada pembibitan dari Mbak Nisa. Tadi sudah banyak sekali bibit bambu yang mungkin nanti sampai rumah sana sudah ada pemikiran, saya kepengen usaha bambu ini, dan nanti monggo bisa dihubungi Mbak Nisa, bibitnya seperti apa. Untuk pengolahan tadi saya sangat tertarik sekali, karena walaupun dengan pengawetan ini nilainya itu sangat besar sekali. Kalau beli mentahan dari masyarakat atau itu nilainya itu bisa 2 sampai 3 kali, bisa dijual 2 sampai 3 kali, karena prinsipnya mesti ada pertanyaan dari pihak konsumen, kuat berapa tahun sih kan gitu Pak. Itu prinsip yang harus dipegang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini ada teman-teman penyuluh nanti bisa satu CDK itu diinformasikan pada, mungkin masih banyak sekali yang home industry pengolahan bambu, bisa diinformasikan bagaimana cara pembibitan sampai pengolahan bambu. Semoga ini bisa bermanfaat. Kami mewakili Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah sampai ngeluruh ke Jogja, itu intinya mencari ilmu, dan mungkin ada juga sharing sedikit banyak tadi masalah pembibitan sampai pengolahannya. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ke depan bisa lebih memajukan bambu potensi yang sangat besar di Indonesia, karena jangan sampai kalah dengan yang luar. Tadi Pak Indra sudah menceritakan sampai bikin ke Guangzhou. Itu intinya apa? Sebetulnya kita punya potensi yang sangat besar dan punya ahlinya. Monggo bisa dikembangkan, moga-moga bermanfaat. Kami selaku wakil dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3, dan mungkin nanti ada di sini tuan rumah ya Pak. Mohon maaf kalau mungkin pelayanan atau istilahnya apa yang bisa kami sampaikan di sini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atau mau langsung ditutup atau buru ini? Nah, ditutup aja. Ngapunten, saya walaupun seksi tapi saya lebih tua daripada Ibu Kepala BPK. Jadi mungkin saya dianjurkan, monggo, karena Pak Iman lebih tua, monggo lah, silahkan. Terima kasih, tapi pengalamannya sangat jauh dari Ibu Kepala BPK. Itu apa yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berterima kasih. Semoga ke depan bambu di Indonesia lebih maju, khususnya untuk Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan simbolis sertifikat kepada narasumber dan perwakilan peserta. Kepada Pak Indra, Mbak Nisa, dan Pak Sutrisno selaku perwakilan peserta untuk menempatkan diri. Berkenan kepada Ibu Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3 untuk memberikan sertifikat kepada narasumber dan perwakilan peserta. Satu dua, lagi satu dua, lagi satu dua.